Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan Allah Rabbul Ghafur wa Rabbus Syakur senantiasa melimpah curahkan keberkahan dan hidayahnya untuk kita semua. Ikhwatu iman arsadakumullah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 45 dan 46, halaman 44 dan 45. Halaman 44 45 hadis qudsi nomor 45 dan 46. Secara garis besar, kedua hadis qudsi ini berbicara tentang mahabbah gitu ya. Yaitu tentang kecintaan, dalam arti orang yang menjalin cinta kasih ya, atau orang yang saling mencintai, di mana landasan cinta mereka itu adalah lillah ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti berbicara tentang cinta atau kecintaan itu orang motifnya lain-lain gitu Pak ya. Ada orang yang saling mencintai itu karena Allah, tetapi ada juga orang yang saling mencintai itu dasarnya bukan karena Allah. Nah, betapa pentingnya pembahasan cinta dalam Islam, sehingga cukup banyak ya ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang berbicara seputar mahabbah ya, seputar kecintaan. Di hadis qudsi nomor 45 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ini diriwayatkan melalui jalur seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yaqulu, nah innallaha sesungguhnya Allah yaqulu berfirman. Kapan? Yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Bagaimana isi firman Allah itu? Ini sangat pendek sekali Pak nih. Ainal mutahabbun bijalalil yaum udilluhum fi dilli yauma la dilla illa dilluh. Jadi kelak di yaumul akhir itu Allah akan berfirman di hadapan manusia Pak, di alam mahsyar itu. Ainal mutahabbun bijalalil yaum. Di mana al-mutahabun itu orang yang saling mencintai, orang yang menjalin cinta kasih, bijalali karena keagunganku gitu, karena kemuliaanku. Dikisahkan dalam riwayat yang lain begini, bahwa nanti di yaumul akhir itu Pak, ada seseorang gitu, yang mana orang tersebut
itu membuat para nabi, para rasul dan para syuhada itu merasa iri dengan kedudukan mereka itu. Mereka itu bukan dari kalangan para nabi, bukan juga dari kalangan para rasul, bukan juga dari kalangan para syuhada. Kenapa para nabi dan rasul itu sampai iri, sampai terkaget-kaget gitu? Dikisahkan dalam hadis tersebut bahwa mereka itu adalah ditempatkan kelak di yaumul akhir itu di atas mimbar-mimbar, duduk di kursi-kursi yang diliputi dengan cahaya yang sangat terang benderang gitu, di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa mereka itu? Ya ini nih, al-mutahabun bil jalali itu. Orang yang ketika hidup di dunianya itu senantiasa menjalin cinta kasih, menjalin kasih sayang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kan suatu kabar gembira yang sangat luar biasa, Pak. Keistimewaan yang sangat luar biasa ketika seseorang itu menjalin cinta kasih dengan sesama manusia, khususnya sesama orang-orang yang beriman, itu semata-mata karena Allah. Bahkan Allah lebih lanjut mengatakan begini, udilluhum, aku akan menaungi mereka fi yaumin, pada suatu hari, la dilla, ini lanya la napi, meniadakan pani, yang mana tidak ada sedikit pun naungan illa melainkan dilli, naunganku. Ini mirip dengan ini, Pak, la dilla illa dilli itu susunan katanya mirip la ilaha illallah gitu. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada naungan pada hari itu, tidak ada tempat bernaung pada hari itu kecuali hanyalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat ini tergambar begini, Pak, bahwa kelak di yaumul akhir itu cuacanya, kondisinya itu sangat-sangat ekstrim gitu, Pak. Sangat panas itu. Kita sering katakan bahwa yang disebut dengan mahsyar itu. Mahsyar itu kan maknanya itu domusai, domu alasai itu. Itu mengumpulkan sesuatu dalam satu tempat, itu disebut mahsyar. Jadi disebut mahsyar itu karena dikumpulkan dalam satu tempat. Dan yang dikumpulkan itu bukan hanya bangsa manusia itu, Pak, tetapi seluruh manusia, dari mulai manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, termasuk bangsa jin itu. Dikumpulkan dalam satu tempat itu, dalam satu tempat. Dan nanti di yaumul akhir itu tidak ada lagi sekat antara kita dengan bangsa jin itu, Pak. Kenapa tidak ada lagi sekat? Ya, kita juga kan sudah pernah memasuki alam gaib, Pak. Kita ini kan meninggal nanti semuanya, meninggal, masuklah kepada alam gaib. Karena kita pernah memasuki alam gaib, maka antara kita dengan bangsa jin itu sudah tidak beda alam lagi itu. Berkumpullah, bersatulah kita di alam mahsyar itu. Yang dalam hadis Nabi itu kan dikatakan ariyatun gitu. Kita ini semua dalam keadaan telanjang gitu, Pak. Telanjang. Kemudian khuffatun, dalam keadaan nyeker, tidak pakai alas kaki.
dan juga dalam keadaan belum dihitan, Pak. Jadi semua laki-laki nanti dikumpulkan telanjang belum dihitan lagi. Nah itu lamanya itu dalam hadis itu dikatakan itu adalah 50 itu, Pak. Yang ditafsirkan oleh para ulama itu adalah 50.000 tahun itu. Nah karena kita dikumpulkan dalam satu tempat itu, dalam satu tempat, Pak. Jadi kalau kita sering ilustrasikan begini, Masjid Muhajirin ini nih dalamnya kalau sholat nih, kalau sopnya agak kecil lah, nggak segede gini, kita kan jaraknya agak leluasa gitu. Itu mungkin masuklah sekitar 300 lah di dalam masjid itu, mungkin masuk 300. Itu kalau dijadikan sebagai sop sholat gitu kan. Tapi sebetulnya Masjid Muhajirin di dalamnya ini nih kalau mau dimasukin orang 1000 bisa juga, Pak. Tapi syaratnya mungkin harus berdiri semuanya, Pak, dan berdempet-dempetan itu masuk 1000 tuh. Nah cuman kebayang lamun kita di dalam masjid ini masuk 1000 orang, dimasuki 1000 orang, sigana moal kuat, Pak, berdiri sehari semalam gitu tuh, Pak. Geus mah eungap padesak-desak. Nah itulah yang disebut mahsyar itu kayak begitu, Pak, berdesakan. Yang dalam hadis lain dikatakan bahwa jarak matahari dengan kita itu begitu dekat, itu dekat, dan tidak ada naungan, tidak ada atap, tidak ada genteng, tidak ada pohon untuk bernaung kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi yang panik, yang takut seperti itu, kemudian Allah berfirman, ainal mutahabbun, itu di mana orang-orang yang senantiasa menjalin cinta kasih ketika hidup di dunianya, bijalali, semata-mata karena aku. Ini luar biasa nih, Pak. Nah, cuman kita heran sering melihat umat Islam hari ini gontok-gontokan gitu, Pak. Terlalu fanatik dengan yang namanya madhab itu. Boleh bermadhab tapi wajar-wajar saja, Pak. Terlalu fanatik dengan yang namanya ormas gitu. Boleh, Bapak mau berormas apa saja boleh. Tapi jadikan saja, Pak, ormas itu sebagai perahu untuk mencapai tujuan gitu. Orang Persis jangan terlalu bangga dengan Persisnya, Pak. Orang NU pun jangan terlalu bangga dengan NU-nya. Orang Muhammadiyah, orang Salafi, orang Irsyad, orang Jamaah Tabligh nggak usah terlalu bangga dengan ormasnya itu. Nanti kan di yaumul akhir mau ditanya, didinya teh Persis lain, NU lain, Muhammadiyah lain, mau ditanya gitu, Pak. Detik nyahuan di akhirat mah tuh nggak ada kartu NU, kartu Persis nggak ada. Yang ditanya itu Anda itu orang Muslim bukan? Nah itu, Pak. Jadi jangan dijadikan ormas itu sebagai tujuan, tapi jadikanlah sebagai wasilah, perahu untuk mencapai tujuan. Karena kalau kita terlalu berlebihan dalam berormas nanti akan fanatik madhab, ujung-ujungnya buta terhadap kebenaran. Kita tidak akan objektif dalam menilai kebenaran kalau kita terlalu berlebihan dengan ormas kita. Saya sering sampaikan begini nih, ada orang tua nih punya anak, anaknya itu nakal, orang tuanya tahu anaknya itu nakal gitu. Mungkin setiap hari oleh bapaknya itu dimarahi anaknya itu karena kenakalannya itu. Bukan hanya dinasihati sampai dimarahi. Tapi ketika anaknya itu dimarahi orang lain, orang tuanya tidak akan terima, Pak. Anak Papi Toyo umpamanya nakal, dimarahi oleh saya, Papi Toyo pasti akan melawan. Tidak akan rela anaknya dimarahi oleh saya. Padahal tiap hari Papi Toyo memarahi anaknya, kayak gitu, Pak.
Begitu pula kita dengan ormas kalau terlalu berlebihan begitu. Kita tahu fatwa pendapat ormas yang kita ikuti itu salah, tahu itu. Tapi kalau disalahkan oleh orang lain nggak mau itu. Katakanlah nih majelis suroknya, majelis tarjihnya Muhammadiyah, atau Dewan Hizbahnya Persis, atau tadi Bahsul Masailnya NU itu mengeluarkan fatwa, lalu fatwanya itu tidak sesuai dengan ilmu yang kita miliki, sebetulnya kita nggak nerima tuh. Kenapa ya fatwanya begini? Gitu tuh Pak. Kenapa kok fatwanya begitu? Gitu. Tetapi ketika fatwanya itu disalahkan oleh ormas lain, kita pasti tidak terima. Nah itu gara-gara berlebihan dalam berormas itu, tidak akan objektif memandang sebuah kebenaran. Jadi berormaslah dalam batas-batas yang wajar saja Pak, sebagai sebuah keniscayaan, karena kita ini makhluk sosial gitu Pak. Karena kita makhluk sosial, wajar kita punya organisasi. Nah itulah Pak. Kita lanjutkan nih. Hadis 46. Ini merupakan kelanjutan dan penjelasan sedikit lebih rinci dari 45 tadi. Al-mutahabun fillah. Nah ini Pak. Al-mutahabun, orang yang senantiasa menjalin cinta kasih, orang yang senantiasa saling mencintai, maksudnya dalam kehidupan dunia ini Pak. Fillahi, semata-mata karena Allah. Nih, kalau tadi bijalali, nah itu hampir mirip Pak. Yang tadi bijalali, yang ini fillahi, semata-mata karena Allah. Apa nih buahnya, jaminan yang Allah janjikan itu? Ala manabiro, mereka kelak di yaumul akhir itu ala manabir. Manabir itu bentuk plural jama dari kata mimbar itu. Kelak di yaumul akhir mereka itu akan berada di atas mimbar-mimbar Pak. Yang tentu di situ ada kursi-kursi Pak. Min nurin, yang terbuat dari cahaya itu. Ini luar biasa Pak. Kita bisa membayangkan betapa mewahnya, betapa megahnya gitu, betapa berkilauannya jika orang itu duduk ataupun berdiri di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya gitu. Makanya wajar kalau dalam riwayat lain dikatakan tadi, sampai para nabi, para rasul, para syuhada kaget, terheran-heran gitu. Karena mereka bukan kalangan nabi, bukan kalangan rasul, bukan kalangan syuhada, manusia biasa Pak. Manusia seperti kita-kita ini nih. Nabi bukan, rasul bukan, kiai bukan, syuhada bukan gitu Pak. Tetapi mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa. Fidilil ars, nah itu fidilil ars, di bawah naungan ars. Ars itu kan singgah sananya Allah itu. Ars itu kan tempat istiwanya, tempat bersemayamnya Allah. Nah mimbar-mimbar itu diletakkan di bawah ars, dan mimbar-mimbar itu terbuat dari cahaya. Yauma, pada hari la dilla illa dillu, sama dengan yang tadi itu Pak. La dilla, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Pak di dunia dalam kondisi normal saja, badan kita sehat, perut kita kenyang, udara, cuaca juga mendukung. Diajak sholat ya Pak, leuwih ti sajam itu, sholat taraweh itu. Mun sholat taraweh lilana leuwih ti sajam. Sigana mal payu deui tah. Lamun aya imam ngimaman sholat taraweh sajam di Indonesia gitu. Sajam tong boro-boro 2 jam gitu Pak.
eta kakarek berdiri sejam dan seluruh kondisi mendukung gitu Pak. Nah di akhirat itu kan bukan 1 jam, bukan 5 jam, 50.000 tahun tak berdiri teh. Kebayang ya, lamun geus araki aki kieu berdiri 50.000 tahun, aduh. Siga nama mah nyorocot tuur babaiki. Nah itu perlu dibayangkan, direnungkan gitu atau sekali-kalilah diuji coba gitu, berdirian seharian gitu. Bayangkanlah akhirat. Nah itu Pak. Qala, nah kemudian berkata, siapa yang berkata di sini? Yang berkata di sini adalah Abu Muslim Al-Khulaini ya. Jadi kan begini Pak nih, seorang sahabat yang bernama Abu Muslim Al-Khulaini itu mendengar hadis ini dari Mu'ad bin Jabal. Kemudian Mu'ad bin Jabal itu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yang mana Rasulullah itu menyampaikan firman Allah. Nah gitu Pak. Jadi Abu Muslim Al-Khulaini itu berkata, "Fakharajtu hatta laqitu Ubadah bin Samit." Suatu hari aku keluar, kemudian aku bertemu dengan Ubadah bin Samit. Pada kartu, kemudian aku mengatakan lahu kepadanya. Jadi kata Abu Muslim itu, aku sampaikan kepada Ubadah bin Samit hadis Mu'ad bin Jabal, hadis yang aku dengar, yang aku terima dari seorang sahabat yang bernama Mu'ad bin Jabal. Faqala, nah, kemudian Ubadah bin Samit itu menjawab, sami tu. Nah sami itu sami'a plus tu gitu. Tu itu saya itu. Sami'a itu mendengar. Jadi sami tu saya telah mendengar. Ini mendengar langsung nih Pak. Makanya bukan sami'a ana, bukan asma'u, tapi sami tu itu menunjukkan adanya sebuah kedekatan yang sangat luar biasa sehingga mendengarnya itu langsung gitu. Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki. Yahki itu hikayat Pak. Hikayat itu kan menceritakan, menuturkan, mengkisahkan gitu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan an rabbihi, dari Rabbnya secara langsung, yang mana Allah itu yaqulu, berfirman. Nah itu Pak. Apa isi firman Allahnya itu? Nah ini nih. Pertama nih, haqqat mahabbati lil mutahabin. Al mahabbah, mahabbat itu kan cintaku. Haqqat itu kan hak Pak, berhak, pantas itu atau layak lah mungkin Pak. Jadi haqqat mahabbati, nah, cintaku itu berhak gitu. Untuk siapa? Lil mutahabin. Pertama adalah untuk orang-orang yang menjalin cinta kasih atau kasih sayang, yang tadi dikatakan dasarnya itu bijalali atau fillahi, semata-mata karena Allah atau semata-mata karena keagungan Allah. Kalau dalam hadis lain itu dikatakan begini, istama'a lillah wa tafarraqa lillah. Itu dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Nah makanya kita nih Pak, dalam mencintai seseorang itu dasarnya itu Pak, harus karena Allah dulu Pak. Dan ketika kecintaan itu dibangun atas dasar karena Allah, kecintaan itulah yang akan abadi Pak.
Kecintaan itulah yang akan menenangkan, menenteramkan, Pak. Kalau kecintaan itu bukan dibangun atas landasan karena Allah, itu akan luntur, Pak, akan sirna. Orang mencintai orang lain karena harta, suatu hari yang dicintainya itu hartanya habis, Pak. Seorang suami mencintai istrinya karena hartanya, mungkin suatu hari hartanya habis. Mencintai karena kecantikannya, suatu hari istrinya bakal peot, bakal karehol, Pak. Soalnya ada baheula pamajikan bapak-bapak teh panggelisna tuh. Baheula gitu, Pak. Kalau bukan karena Allah, itu bakal luntur itu, Pak. Makanya ada pepatah mengatakan lamun lalaki awalna cinta 100 ujung-ujungnya 0. Lamun awewe asalna 0 ujungnya 100, Pak. Nah, makanya biar 100 dari awal sampai akhir 100 itu cintanya harus karena Allah itu. Kemudian yang kedua, wa haqqat mahabati lil mutabadzilin. Nah, itu. Dan cintaku itu berhak, atau orang yang berhak mendapatkan cintaku, kata Allah, siapa? Al-mutabadzilin, orang-orang yang saling tolong menolong, niatnya itu ikhlas karena Allah itu, Pak. Ikhlas karena Allah gitu. Kan dalam hidup ini, Pak, nih, dalam hidup ini kita sebagai makhluk sosial, di samping pernah membutuhkan pertolongan orang lain, mungkin kita pun pernah menolong orang lain. Tetapi orang dalam saling tolong menolong itu terbagi dua, Pak. Pertama, ada orang yang saling tolong menolong itu alal birri wat taqwa, di atas kebajikan dan ketakwaan. Ada orang yang tolong menolong itu alal ismi wal udwan, orang yang saling tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Makanya Al-Quran mengatakan ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian itu dalam hal kebajikan dan ketakwaan, Pak. Jadi kalau ada orang berbuat kebajikan, Pak, kita harus berusaha untuk membantunya, menolongnya, mensupportnya, mendoakannya, mendukungnya, gitu, Pak. Tapi kalau ada orang nih berbuat kesalahan, berbuat keburukan, umpamanya menciptakan permusuhan terhadap orang beriman, menyakiti, memfitnah, memusuhi orang-orang baik, itu kita jangan ikut menolong gitu, Pak. Jangan ikut membantu. Nah, diurang sok tidak memfilter hal seperti itu. Jadi kalau ingin mendukung orang gitu, atau ingin memberikan rasa simpati dan empati kepada orang lain, harus dilihat dulu nih, dalam kebajikan atau dalam keburukan. Kalau dalam kebajikan, oke, saya siap bantu gitu, siap tolong gitu. Tapi kalau melihat ini keburukan, tidak akan saya bantu. Kemudian yang ketiga nih, kata Allah nih, wa haqqat mahabati lil mutazawirin fi. Nah, itu ada fi, maksudnya itu fi itu fillah atau tadi bijalali itu. Wa haqqat mahabati, dan cintaku itu berhak, atau orang yang berhak mendapatkan cintaku itu yang ketiga adalah al mutazawirin. Apa al-mutazawirin itu? Ziarah itu, Pak. Ziarah itu kan berkunjung, bersilaturahim.
orang yang berhak mendapatkan cinta Allah itu adalah orang-orang yang saling bersilaturahim, silih anjangan. Itu dasarnya adalah karena Allah. Jadi di samping dalam hadis lain kan dikatakan begini, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rizkinya, maka hendaklah dia itu senantiasa menjalin silaturahim. Tentu silaturahimnya itu karena Allah itu, Pak. Kenapa kok karena Allah? Karena ada orang yang bersilaturahim itu bukan karena Allah gitu, Pak. Ada orang itu yang rajin silaturahim tapi lamun kajalma gede gitu, Pak. Kajalma leutik matara gitu. Gitu. Oh iya mah pejabat ya kudu rajin silaturahim. Sugan we naik jabatan gitu, Pak. Wah iya mah jalma loba duitna kudu rajin silaturahim. Sugan we kabere gitu. Ai ka jalma leutik tara silaturahim gitu ta. Berarti kan niatnya sudah beda itu, Pak. Makanya nih selama ini kita itu silaturahim itu karena Allah atau karena kita gitu. Jangan-jangan selama ini kita silaturahim karena kita saja, Pak, karena diri sendiri. Nah itu. Wah ini mah nanti keluarga ini bogaranda ek rajin silaturahim gitu. Sugan we dibikin budakna gitu. Eta kan bukan karena Allah, Pak, karena dunia itu, karena dunia. Nah makanya perlu dinilai, dievaluasi silaturahim selama ini silaturahim karena Allah atau bukan. Itu yang ketiga, Pak. Kemudian yang keempat nih diulang lagi, al-mutahabbuna fillah. Kalau yang tadi lil mutahabbin itu. Kalau ini wal mutahabbuna fillah, diulang, diperkuat nih oleh Allah nih. Orang-orang yang senantiasa menjalin cinta kasih karena Allah nih. Salah satu hikmah, Pak, suatu ungkapan diulang-ulang. Satu, untuk menunjukkan bahwa hal itu menunjukkan betapa pentingnya gitu, Pak. Yang kedua, untuk menguatkan, Pak, biar orang-orang yang membacanya, mendengarnya yakin terhadap apa yang diulang-ulang oleh Allah gitu. Tadi kan di awal sudah dikatakan oleh Allah itu, ala manabiri min nurin fidilil aras yauma la dilla illa dillu. Di ujungnya diulang lagi biar kita yakin, Pak, biar kita termotivasi. Kata Allah, orang-orang yang senantiasa menjalin cinta kasih fillahi karena aku, ala manabiri, akan aku tempatkan di atas mimbar-mimbar min nurin, yang terbuat dari cahaya, fi dilil ars, di bawah naungan ars, yauma la dilla illa dillu, di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Nah bagaimana, Pak, atau di mana tempatnya kan gitu seseorang itu menjalin al-mutahabun lillah itu? Ini kan berkaitan dengan tempat juga, Pak. Kenapa berkaitan dengan tempat? Karena nanti ada indikator atau ciri-ciri lah. Seseorang itu dikatakan menjalin cinta kasih karena Allah atau bukan. Cirinya apa? Satu nih, niatnya lurus, ikhlas karena Allah. Dalam segala hal itu, Pak, niat itu nomor satu itu. Kita nih, saya lah umpamanya, saya itu bersilaturahim katakanlah kepada seorang presiden, bersilaturahim ke presiden.
itu kan ada niat itu Pak. Niatnya itu karena Allah atau bukan, nah gitu. Orang lain tidak ada yang tahu, tapi kan Allah Maha tahu itu. Oh, kamu itu silaturahim ke presiden itu karena niatnya ini. Itu Pak. Pertama satu, luruskan niat itu. Atau orang yang menjalin cinta kasih karena Allah itu niatnya ikhlas. Kemudian yang kedua, dikatakan karena Allah itu manakala lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya Pak. Jadi dia tidak akan menjalin cinta kasih kalau Allah dan Rasulnya dinomor duakan Pak, dikesampingkan gitu. Sekalipun dengan seorang presiden, dia akan berani memutuskan silaturahimnya kalau si presiden itu mengesampingkan Allah itu Pak. Tapi kalau si presidennya itu mengutamakan Allah, dia akan terus menjalin cinta kasihnya. Yang ketiga, dia akan mengutamakan kebenaran. Kenapa? Itu kan cintanya karena Allah Pak. Jadi dia akan tetap menjalin cinta kasih manakala yang dicintainya tetap membela, memperjuangkan kebenaran. Tapi kalau yang dicintainya memperjuangkan kemaksiatan, dia rela berpisah Pak. Tadi kita katakan dalam hadis itu, ijtama'a lillah wa tafarraqa lillah. Dia berkumpul karena Allah, tapi siap berpisah pun karena Allah. Kapan berpisah karena Allah? Kalau yang dicintainya sudah tidak mengutamakan Allah dan sudah tidak mengutamakan kebenaran Pak. Kemudian ciri yang keempat nih Pak, yang cinta kasih karena Allah itu mereka saling menasehati, saling mengingatkan. Nah, itulah yang disebut dengan sahabat sejati itu. Ketika salah diingatkan, ketika lemah malas beribadah dimotivasi. Kemudian yang kelima, saling tolong menolong dalam kebenaran. Nah itu Pak, baru nanti ciri-ciri yang lain lah. Dia mau membantu, mau berkorban. Nah kita seringkali parameternya hanya bantuan saja. Banyak parameter lain yang lebih utama di samping bantuan Pak. Nah maka nanti akan terkait dengan tempat Pak. Orang dikatakan cinta, saling mencintai karena Allah itu berkaitan dengan tempat. Pamannya tempatnya satu di tempat yang dicintai Allah juga gitu. Bohong Pak kalau ada orang yang mengatakan begini, saya saling mencintai karena Allah, tempatnya di tempat dugem. Bohong terpercaya jauh pisan mainnya. Menyatakan saling mencintai karena Allah, bercintanya di tempat dugem, itu mah modus itu mah. Yang kedua Pak, yang kedua mungkin di majlis ilmu, di majlis dzikir itu Pak. Dalam hadis yang kemarin tuh Pak, dalam hadis yang kemarin itu dikatakan begini, aku nih di penghujung hadis 44 Pak nih, aku tidak pernah ragu untuk melakukan sesuatu kecuali ketika aku melakukan sesuatu terhadap orang mukmin gitu. Kenapa? Yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu itu Pak. Orang mukmin itu dia itu tidak menginginkan kematian gitu. Maka dikarenakan dia tidak menginginkan kematian, aku pun sangat hati-hati dalam mencabut nyawanya gitu Pak. Hati-hati dalam mencabut nyawanya. Nah ini kalau dikaitkan dengan hadis yang lain, dikatakan dalam hadis yang lain itu begini, yang namanya dicabut nyawa itu kan sakit Pak. Digambarkan ada yang sakitnya itu seperti besi panas itu ya. Kemudian besi panas itu, besi yang dibakar itu Pak, dimasukkan ke kain wol itu Pak, lalu ditarik tuh kan kain wolnya terbawa tuh.
Dalam hadis lain dikatakan bahwa yang namanya dicabut nyawa itu seperti ditusuk 200 pedang. Nah itu. Tetapi ada orang yang ketika dicabut nyawanya itu, dalam hadis juga ini dikatakan, satu, ada yang bagikan digigit semut gitu Pak. Ini digigit semut bukan beda Pak yang digigit harimau kan itu. Bagaikan digigit semut. Yang kedua digambarkannya itu ada yang seperti orang yang berlari-lari mengelilingi taman, lalu dia beristirahat di bawah pohon kemudian minum, lalu tertidur, ada yang begitu. Nah, siapa orang-orang yang seperti itu? Nah, itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah karena mereka berkumpul dalam kehidupan dunianya itu di Raudhatul Jannah itu Pak. Di majlis-majlis dzikir, di majlis-majlis ilmu, di majlis-majlis taklim itu Pak. Jadi tempat berkumpulnya orang yang saling mencintai karena Allah di tempat-tempat seperti itu. Mungkin di tempat minuman keras, di tempat judi, di tempat nukarar itulah mungkin. Nah, maka untuk dikatakan bahwa kita itu al-mutahabuna fillah, perhatikan tempat, perhatikan waktu, tempatnya di mana, waktunya kapan, cara mencintainya seperti apa, orang yang dicintainya seperti apa. Karena itu semua akan menentukan bahwa cinta itu karena Allah atau bukan Pak. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.